Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel yang berjudul Si Anak Kuat karya dari Terelie. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Andini Dunavianti, Desna Salma Fauzia, Dewi Cahyani, Fatimah, dan Fernita Aurelia. Unsur intrinsik dalam novel ini yang pertama yang akan kami presentasikan ialah tokoh. Tokoh yang ada di dalam novel Si Anak Kuat terdiri dari tokoh utama dan tokoh-tokoh lain sebagai pendukung dari jalannya cerita. Adapun tokoh-tokoh tersebut ialah Amelia sebagai tokoh utama, Kak Pukat, Kak Berlian, Kak Elia, Bapak, Mama, Noris, dan Pak Bin. Tokoh Amelia memiliki watak yang baik, teguh, peduli, mandiri, bertanggung jawab, dan cerdik. Tokoh Amelia sebagai tokoh yang baik, teguh, dan peduli itu dibuktikan dengan kutipan dari percakapan Amelia dengan si bapak. Seperti, "Kau anak paling kuat di keluarga ini, Amel." Itu benar sekali, bukan kuat secara fisik, tetapi kuat dari dalam. Kau anak yang paling teguh hatinya, paling kokoh dengan pemahaman baik. Lihatlah, bahkan pembicaraan seperti ini tidak akan kita peroleh dari Kak Eli, Kak Pukat, apalagi Kak Berlian. Tapi kau, dengan usia yang jauh lebih muda, bisa menunjukkan kemampuan memahami dengan baik soal baju lungsuran itu. Hatimu kuat sekali, tidak usah dipikirkan, Bapak maafkan soal baju lungsuran itu. Pada kutipan tersebut membuktikan bahwa tokoh Amelia memiliki karakter yang kuat, teguh, dan peduli. Selain Amelia memiliki watak yang peduli, teguh, Amelia juga memiliki watak yang baik. Hal itu dibuktikan ketika Amelia menawarkan untuk membantu Noris dalam mengerjakan tugas sekolah, seperti yang terdapat pada kutipan di dalam PowerPoint ini. Amelia juga memiliki tokoh yang cerdik. Hal itu terlihat ketika Amelia disuruh oleh Mama untuk membangunkan kedua kakaknya, yaitu Kak Pukat dan Kak Berlian. Saat itu Amelia sudah sangat tidak tahu lagi bagaimana caranya yang akan dilakukan untuk membangunkan kedua kakaknya tersebut. Tetapi akhirnya Amelia memiliki ide yang sangat cerdik agar dapat membangunkan kedua kakaknya tersebut. Hal itu tergambarkan melalui kutipan, "Aku menghembuskan napas sebal. Baiklah, daripada aku yang dimarahi Mama, aku tidak punya pilihan. Hanya ide itu yang terpikirkan. Aku bergegas ke ruang tengah, meraih teko air. Akan aku siram mereka berdua." Dari kutipan tersebut dapat dibuktikan bahwa tokoh Amelia memiliki pemikiran yang sangat cerdik untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Selain Amelia, di dalam novel ini juga terdapat tokoh Mama. Tokoh Mama ialah ibu dari Amelia, Kak Pukat, Kak Berlian, dan Kak Elia. Tokoh Mamak sendiri memiliki watak yang sangat tegas dan mencintai anak-anaknya. Tokoh Mamak sebagai watak yang tegas terlihat ketika Mamak dengan marahnya menasehati atau dengan tegasnya menasehati Amelia bahwa perempuan tidak baik keluar pada malam hari. Dan Mama sangat tegas dalam hal-hal yang mengingatkan mengenai kewajiban anak-anaknya untuk selalu mengerjakan ibadah sholat 5 waktu. Selain memiliki sifat yang tegas terhadap anak-anaknya, Mama juga merupakan ibu yang menyayangi anak-anaknya. Hal itu terlihat ketika Mama begitu cemas ketika Kak Eli akan melanjutkan sekolahnya di kota. Mama sangat khawatir ketika Mama harus berada jauh dengan Kak Eli. Mama khawatir bagaimana dengan kehidupan Kak Eli jika ia berada jauh di kota dan hidup sendirian. Di dalam novel ini juga terdapat tokoh bapak. Tokoh bapak di dalam novel ini ialah ayah dari Amelia, Kak Pukat, Kak Elia, dan Kak Berlian. Tokoh bapak memiliki sifat yang baik hati, bijaksana, dan tegas. Tokoh bapak yang tegas dalam novel ini terlihat ketika bapak menentang pernyataan-pernyataan Amelia bahwa Kak Eli tidak menyayangi Amelia. Pada saat itu, Bapak menentang setiap argumen-argumen dari Amelia yang mengatakan bahwa Kak Eli tidak menyayangi Amelia dan hanya bisa memarahi Amelia.
Pada saat itu Bapak sempat kecewa, namun Bapak menegaskan kepada Amelia bahwa Kak Eli sangat menyayangi Amelia, sehingga pada saat itu dengan pembuktian-pembuktian dari Bapak dan penjelasan dari Bapak, Amelia dapat percaya bahwa Kak Eli memang menyayanginya. Selain itu, Bapak juga memiliki sifat yang lemah lembut dan penyayang. Hal itu tergambarkan ketika Amelia sedang marah dan kesal kepada Kak Eli, dan Amelia memilih untuk keluar dari rumah dan berada di teras rumah. Bapak selalu mau menemani Amelia untuk mengeluarkan segala keluh kesah dan amarahnya. Bapak selalu mau menemani Amelia dengan penuh kasih sayangnya dan memberikan nasihat-nasihat yang bijaksana agar Amelia dapat memaafkan serta mengerti kenapa Kak Eli bisa semarah itu. Yang ketiga ialah Bapak memiliki sifat yang bijaksana. Di dalam novel ini Bapak selalu tidak pernah pandang bulu ketika hendak memberi hukuman kepada anak-anaknya. Jika anak-anaknya berbuat salah, maka Bapak akan memberikan hukuman-hukuman yang sepadan dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sang anak. Tidak peduli anak itu merupakan anak pertama, anak terakhir, atau anak tengah, sehingga Bapak selalu menjadi orang yang bijaksana dalam keluarga tersebut. Selanjutnya ialah tokoh Pak Bin. Pak Bin merupakan salah satu guru atau guru satu-satunya di sekolah di mana Amelia, Kak Pukat, Kak Brilian, dan Kak Eli menempuh pendidikan. Pak Bin di dalam novel ini memiliki tokoh yang kreatif, hebat, dan perhatian. Pak Bin dapat dikatakan sebagai guru yang kreatif karena hal itu terlihat di dalam novel ketika dalam proses pembelajaran Pak Bin selalu menerapkan pembelajaran yang penuh dengan ide-ide yang cemerlang, sehingga membuat siswa-siswa tidak merasa bosan ketika sedang belajar dengan Pak Bin. Seperti ketika Pak Bin menyiapkan karton yang berisi gambar suasana di pasar. Lalu Pak Bin menerapkan sistem pembelajaran yang dimana murid-muridnya disuruh mengamati dari karton yang berisi gambar pemandangan pasar, lalu membuat cerita atau paragraf dari situasi yang ada dalam karton tersebut. Selain menjadi guru yang kreatif, Pak Bin juga dinilai sebagai guru yang hebat oleh murid-muridnya. Hal itu lantaran Pak Bin tidak mau mengambil atau menjadi guru PNS, lantaran ia ingin mengabdi di sekolah tersebut. Karena sesuai pengalaman dari setiap guru yang menjadi PNS, maka guru yang sudah menjadi PNS maka akan meninggalkan sekolah yang diajarkan oleh Pak Bin. Maka dari itu Pak Bin tidak ingin menjadi seorang guru PNS karena ia ingin mengabdi di sekolah itu. Karena menurut Pak Bin, jika semua guru pergi meninggalkan sekolah itu, siapa yang akan mengajar sekolah itu selain Pak Bin? Sehingga Pak Bin dikenal sebagai guru yang hebat oleh murid-muridnya lantaran jasanya dan dedikasinya untuk sekolah tersebut. Di dalam novel ini juga menggambarkan Pak Bin ini sebagai guru yang penuh perhatian dan bijaksana diserta baik hati kepada murid-muridnya. Hal itu terlihat ketika Pak Bin dengan baik dan lemah lembutnya menasihati Amelia yang sudah merasa kelelahan dan tidak sabaran untuk membantu Norris dalam memperbaiki dirinya. Saat itu Amelia ingin putus asa dan sudah menyerah terhadap kesepakatannya dengan Pak Bin. Amelia sudah merasa putus asa terhadap segala usahanya saat itu, sehingga pada saat Amelia menceritakan semua kejadian yang ia alami bersama Norris yang menyebabkan Amelia putus asa, Pak Bin memberikan nasihat yang membuat Amelia untuk tetap bersabar dan semangat untuk membantu Norris. Pada kasus ini, Pak Bin juga meminta tolong kepada Amelia untuk membantu Norris menjadi siswa yang lebih baik lagi dan tidak selalu membuat onar. Kenapa Pak Bin ingin meminta tolong kepada Amelia untuk dapat membantu Norris menjadi siswa yang lebih baik? Karena Pak Bin sangat menyayangi dan perhatian terhadap murid-muridnya, salah satunya Norris.
di mana Pak Bin tahu bahwa Nori sebenarnya adalah anak yang baik, tapi karena berbagai kejadian dan situasi-situasi dalam keluarganya yang membuat Kak Nori sedikit berbeda dengan murid-muridnya, sehingga Nori dikenal sebagai anak yang nakal oleh teman-temannya. Sehingga Pak Bin ingin menjadikan Noris menjadi siswa yang lebih baik lagi dengan meminta tolong. Hal itu dapat menggambarkan sebagai Pak Bin adalah guru yang baik dan perhatian terhadap murid-muridnya serta menyayangi murid-muridnya. Selain dari tokoh-tokoh yang sudah disebutkan tadi, terdapat juga tokoh dari kakak Amelia, yaitu Kak Eli atau Kak Eliana. Di dalam novel ini, tokoh Kak Eli memiliki sifat yang pemberani, cerewet, dan penyayang. Tokoh Kak Eli sebagai seorang yang pemberani dibuktikan ketika Kak Eli dengan tegas, marah, dan beraninya memarahi orang yang telah menghina adiknya sebagai anak yang kampungan. Pada saat itu Kak Eli benar-benar marah dan dapat melindungi adiknya bahwa adiknya tidak kampungan seperti apa yang telah dikatakan oleh orang tersebut kepada adiknya. Selain itu, Kak Eli juga memiliki sifat yang cerewet. Hal itu terlihat ketika Kak Eli selalu cerewet dan bawel ketika adik-adiknya ini selalu menunda-nunda pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Kak Eli menjadi sosok yang sangat cerewet dan bawel ketika adiknya tidak mau mendengarkan apa yang sudah diperintahkan kepada adik-adiknya. Kak Eli cerewet dan bawel lantaran Kak Eli mau adik-adiknya ini mau mengerjakan sesuatu dengan waktu atau dengan timing yang pas sehingga tidak bermalas-malasan. Walaupun Kak Eli cerewet di mata adik-adiknya, namun Kak Eli memiliki sifat yang sangat penyayang kepada adik-adiknya. Hal itu terlihat ketika Amelia terjatuh ketika sedang mengambil kayu bakar di hutan. Saat itu Amelia sudah pasrah dan tidak tahu lagi karena ia tidak dapat berjalan, sehingga ia kesulitan untuk berjalan pulang. Pada saat itu kondisinya sudah hampir malam, sehingga Amelia panik karena ia tidak mau ditinggalkan oleh Kak Eli pulang ke rumah. Pada saat itu Kak Eli bilang ke Amelia bahwa Kak Eli tidak akan meninggalkan Amel. Kak Eli akan membantu Amel, dan dengan penuh kasih sayangnya Kak Eli menggendong Amel dari hutan hingga sampai ke rumah. Selain Kak Eli, Amel juga memiliki kakak yang bernama Kak Burlian. Di dalam novel ini, Kak Burlian ialah sosok yang jahil, malas, dan selalu berpandangan negatif. Kak Burlian sebagai sosok yang jahil terlihat ketika dimana Kak Burlian selalu mengisengkan adiknya si Amelia dalam hal-hal yang tidak terduga oleh Amelia. Kak Burlian selalu memiliki cara-cara yang gitu untuk menjahilkan Amelia. Selain jahil, Kak Burlian juga memiliki sifat yang pemalas. Hal itu terlihat ketika dimana Kak Burlian selalu memiliki alasan-alasan ketika ia sedang disuruh oleh mama, Kak Eli, atau bapak. Ia selalu memiliki alasan-alasan agar ia tidak dapat mengerjakan hal-hal yang disuruh tersebut, sehingga Kak Burlian di dalam novel ini dapat dikatakan sebagai tokoh yang malas. Kak Burlian juga menjadi orang yang selalu memiliki pandangan negatif terhadap anak bungsu, yaitu si Amel. Kak Burlian selalu mengejek Amel bahwa Amel adalah anak bungsu yang tugasnya harus menunggu rumah. Di sini Kak Burhan selalu memiliki pandangan yang negatif terhadap anak bungsu, di mana anak bungsu tidak boleh sekolah tinggi-tinggi, tetapi harusnya hanya berada di rumah sebagai penunggu rumah, di mana kakak-kakaknya yang harus bersekolah tinggi, sementara anak bungsu tugasnya hanya menunggu rumah. Pada gambaran tersebut menunjukkan bahwa Kak Burlian adalah sosok yang pandangannya terlalu negatif terhadap anak bungsu. Selain Kak Elia dan Kak Burlian, Amel juga memiliki satu kakak lagi yang bernama Kak Pukat. Di dalam novel ini Kak Pukat memiliki watak yang pelit, jahil, dan pintar.
Watak pelit Kak Pukat ini digambarkan di mana ketika Amel selalu memintai tolong kepada Kak Pukat untuk mengajarinya mengerjakan tugas rumah atau PR dari sekolah. Kak Pukat selalu tidak mau mengajarkan Amel, sehingga Kak Pukat terlihat pelit. Padahal Kak Pukat adalah kakak yang paling pintar di antara kakak-kakak Amel yang lain. Tidak hanya Kak Berlian saja yang selalu beralasan ketika hendak dimintai tolong oleh Mama dan Kak Elia dalam mengerjakan tugas rumah. Kak Pukat juga menjadi salah satu orang yang selalu beralasan ketika hendak disuruh mengerjakan pekerjaan rumah, sehingga di dalam novel ini Kak Pukat juga termasuk sebagai tokoh yang memiliki watak pemalas. Walaupun di dalam novel ini Kak Pukat sebagai orang yang pemalas, Kak Pukat merupakan salah satu dari kakak-kakaknya Amel yang memiliki watak yang jenius, dimana Kak Pukat ialah kakak yang paling pintar yang dimiliki oleh Amel. Kak Pukat juga selalu menjadi juara kelas di sekolahnya. Selain itu, Kak Pukat juga dapat membuat permainan otok-otok sendiri, yang dimana teman-temannya itu lebih memilih untuk membeli permainan tersebut, namun Kak Pukat karena kejeniusannya, Kak Pukat lebih memilih untuk membuat mainan itu sendiri. Selain tokoh-tokoh yang sudah disebutkan tadi, terdapat juga tokoh yang bernama Norris. Norris merupakan salah satu dari teman Amelia di sekolahnya. Dalam novel ini, Norris digambarkan sebagai seorang yang egois, sombong, namun bertanggung jawab. Watak egois dari Norris di sini digambarkan ketika pada saat situasi kelas sedang mencatat dikte yang dibacakan oleh Amelia, dan saat itu Norris izin ke kamar mandi bahwa ia hendak buang air besar. Maka saat itu Norris lama sekali pergi ke kamar mandi. Dan ternyata Norris bukan pergi ke kamar mandi sekolah, melainkan ke kamar mandi yang ada di rumahnya, sehingga Norris pergi berjam-jam. Pada saat Norris pergi ke kamar mandi rumahnya, saat itu keadaan kelas tidak melanjutkan dikte karena Norris meminta teman-temannya untuk menunggu sampai Norris kembali baru melanjutkan dikte tersebut. Namun karena Norris lama kembali ke kelas, akhirnya teman-temannya memutuskan untuk melanjutkan dikte tanpa adanya Norris. Dan ketika Norris sudah kembali ke kelas, Norris marah lantaran teman-temannya tidak menunggu Norris untuk melanjutkan diktenya. Padahal saat itu Maya dan Amel sudah mencari Norris ke kamar mandi sekolah, namun tidak ada Norris, sehingga saat Norris kembali ke kelas, Norris marah-marah kepada teman-temannya karena tidak mau menunggunya. Norris berkata bahwa seharusnya teman-temannya itu menunggu Norris. Norris marah dan Norris mau teman-temannya harusnya menunggu Norris. Di situ tergambarkan bahwa Norris sangat egois dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Padahal saat itu teman-temannya sudah menunggu Norris, namun karena Norris sampai berjam-jam tidak kembali ke kelas, akhirnya teman-temannya melanjutkan dikte tersebut. Selain memiliki sifat yang egois, Norris juga memiliki sifat yang angkuh atau sombong. Di dalam novel ini digambarkan bahwa Norris memiliki sifat yang sombong ketika Norris dengan angkuhnya menolak ajakan baik dari Amelia yang mau membantu Norris untuk mengerjakan tugas sekolah. Tapi dengan angkuhnya Norris menolak ajakan baik dari Amelia tersebut. Walaupun Norris memiliki sifat yang egois dan sombong, di dalam novel ini juga Norris digambarkan sebagai tokoh yang memiliki rasa tanggung jawab. Hal itu digambarkan ketika Norris mau menggantikan peta satu-satunya milik sekolah dan telah dirusak oleh Norris dengan peta yang ia buat sendiri. Ia mau bertanggung jawab dan menggantikan peta yang telah ia rusakkan, ia gantikan dengan peta yang baru yang telah ia buat susah payah dengan hasil tangannya sendiri. Hai guys, di sini saya Vernita Aurelia akan menyampaikan tentang alur, latar, sudut pandang, dan amanat yang terdapat di novel yang berjudul Si Anak Kuat karya Terelie. Stay tune.
Dalam novel ini, penulis menggunakan alur maju karena dapat dibuktikan dari kutipan-kutipan yang menceritakan semua kejadian Amelia di masa kecilnya secara runtut maju sampai ia lulus dalam pendidikannya. Kemudian dia kembali ke daerah asalnya dengan mengabdi menjadi seorang guru di sekolahnya yang dulu. Selanjutnya kita masuk ke bagian latar ya. Jadi latar merupakan keterangan baik itu pada keterangan waktu, tempat, dan suasana terjadinya lakuan dalam sebuah karya. Nah, di novel ini ada banyak latar yang disampaikan. Pertama, di latar tempat novel ini banyak terjadi di lokasinya di rumah, sekolah, dan ladang karet. Bisa teman-teman lihat berdasarkan kutipan di atas, itu menjelaskan bahwa Amelia dan pamannya telah sampai di rumah setelah berpetualang di hutan. Kemudian, pada latar tempat selanjutnya yang terdapat dalam kutipan di atas, para tokoh berangkat ke sekolah di pagi hari. Dan terakhir, bertempat di ladang karet yang ada dalam kutipan halaman 69 ketika tokoh utama Amelia bersama dengan kakaknya yaitu Kak Eli yang berangkat ke ladang karet untuk mencari kayu bakar. Nah, bukan hanya latar tempat nih guys, saya juga akan membahas latar waktu yang terjadi di novel ini. Pertama, itu ada latar pagi yang berada di kutipan halaman 5 dan 189 yang membuktikan bahwa ada masa saat penulis menceritakan kisah di pagi hari. Kemudian pada malam hari latar waktu malam berdasarkan kutipan tersebut tersirat latar suasana malam hari saat tokoh Amelia membuat masalah dengan merusak sikat gigi Kak Eli. Selanjutnya di waktu sore yang terdapat pada kutipan halaman 197 yang menunjukkan waktu sudah sore saat azan maghrib berkumandang. Baik, lanjut ke latar suasana. Pertama, ada suasana menegangkan yang terdapat pada kutipan halaman 7. Berdasarkan kutipan tersebut, suasana menjadi tegang karena tokoh Mama marah-marah. Itu disebabkan karena anak-anaknya tidak mau atau susah disuruh bangun pagi. Suasana kedua yaitu suasana menggelikan. Berdasarkan kutipan di atas, suasana pada saat itu adalah gembira karena paman selalu bergurau pada saat sedang berkumpul setelah memanen kopi. Terakhir, ada suasana menyedihkan, yaitu pada kutipan halaman 73 yang menunjukkan bahwa tokoh Kak Eli merupakan sosok yang penyayang dan Kak Eli sebenarnya ingin mendidik adik-adiknya. Jujur di bagian ini saya tuh nangis bawang gitu, jadi kayak sampai tidak kuat untuk melanjutkan membaca karena genangan yang cukup mengganggu penglihatan saya pada saat itu. Selanjutnya, sudut pandang. Jadi, sudut pandang adalah posisi penulis atau narator dalam karya tersebut, dalam ceritanya.
di novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama karena dalam penceritaan novel ini penulis menggunakan kata aku. Tokoh aku dalam novel ini diceritakan paling dominan sehingga tokoh aku dapat dikatakan sebagai tokoh utama atau pelaku utama. Berikut kutipan yang membuktikan novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Ada di atas ya guys. Terakhir itu amanat yang merupakan pesan moral yang hendak disampaikan penulis dalam karyanya. Ini penting banget gak sih? Amanat yang kuat dari novel ini adalah seseorang harus mempunyai mimpi dan tekad yang kuat karena dengan niat belajar dan selalu beranggap bahwa semua orang bisa melakukan perubahan besar jika ada niat dan usaha. Pasti ada keajaiban jika ada kesabaran. Jangan pantang menyerah, tetaplah semangat. Semua yang mempunyai keinginan jika ada usaha pasti akan terwujud. Dan menanamkan sikap menghormati serta menyayangi kepada semua orang itu penting adanya. Jadi teman-teman, semoga amanat yang disampaikan dapat membuat kita mengamalkannya. Jadi cukup sekian dari saya dan akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis unsur ekstrinsik novel Si Anak Kuat. Yang pertama, novel Si Anak Kuat ini menceritakan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai religius. Dapat dilihat dalam kutipan buku halaman 27. Aku bergegas mengambil air wudhu di pipa bambu luar kamar mandi, mengabaikan Kak Burlian dan Kak Pukat yang berebut siapa mandi duluan, mengerjakan sholat sebaik mungkin. Dan terdapat di halaman 49, saat azan maghrib selesai terdengar dari masjid, kami berenam telah rapi di ruang tengah. Bapak yang terakhir kali menyusul ke ruangan dengan pakaian kering dan bersih, memimpin sholat berjamaah. Suara Bapak membaca surat pendek terdengar merdu. Yang kedua, novel Si Anak Kuat ini terdapat sikap toleransi, yaitu dalam halaman 125. Aku mengangkat bahu, tidak ada salahnya percaya bahwa Norris memang lupa. Lagi pula seandainya aku percaya dia menghilangkannya, bukunya juga tetap tidak kembali. Jadi lebih baik berprasangka baik, itu membuat hatiku lebih nyaman. Dari kutipan tersebut, kawannya hendak protes keberatan, tetapi Amel bersikap toleransi kepada Norris yang berpikir bahwa Norris memang lupa dengan bukunya, bukan menghilangkannya. Yang ketiga, novel ini menanamkan sikap kejujuran. Dapat dilihat dalam halaman 33. Seperti dalam teks di atas, sikap jujur yang dilakukan Pak Bin dalam mengikuti cerita Bapak dan orang dewasa, kampung tahu hal itu. Pak Bin terlalu jujur, belasan kali ikut tes PNS tidak lulus. Bukan karena Pak Bin tidak pantas menjadi guru PNS, tapi Pak Bin terlalu jujur. Dan terdapat di halaman 293, Paman kau tidak pernah melakukannya. Satu jengkal pun tidak akan. Semua proyek yang dia kerjakan sekarang diperoleh dengan jujur dan lurus. Yang keempat, novel ini menanamkan sikap disiplin. Dapat dilihat dalam halaman 67, yaitu mulut Kak Eli menutup, mengangguk. Aku seperti baru menyadari, selama ini Kak Eli tidak pernah protes 2 kali atas perintah Mama. Bahkan dalam banyak tugas, Kak Eli langsung mengangguk. Ia bahkan rutin mengerjakan setiap perintah dari Mama sedari ia bangun tidur. Dapat dipahami dari kutipan tersebut, sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, seperti Kak Eli yang selalu melaksanakan perintah Mama sedari bangun tidur tanpa ada kata tapi. Yang kelima, novel ini menanamkan sikap kerja keras.
dapat dilihat dalam halaman 95. Julaiha bersedia hidup amat sederhana, menghabiskan masa mudanya dengan mengurus rumah dan ladang. Wajah putihnya menjadi gelap karena bekerja sepanjang hari. Itulah bukti pengorbanan cintanya. Dalam kutipan tersebut, kerja keras merupakan kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah dan berhenti sebelum mencapai target. Julaiha rela hidup sederhana demi menghidupi keluarganya. Karena keharmonisan sebuah keluarga memang perlu diperjuangkan dan perlu adanya pengorbanan. Yang keenam, novel ini menanamkan sikap mandiri, dapat dilihat dalam halaman 199, yaitu Bapak akan mencarikan kamar yang bisa disewa dekat sekolah kau, Eli. Itu juga akan membuat kau mudah ke sekolah dan lebih leluasa mengatur keperluan sendiri. Dan terdapat di halaman 96. Kak Eli memang meminta berangkat sendirian ke kota. Ia sudah sering ikut bapak, jadi ia ingin memulainya sendiri. Dalam kutipan tersebut, sikap mandiri perlu diterapkan sejak dini. Bapak yang selalu mengajarkan kemandirian kepada kami, terutama Kak Eli sebagai anak sulung, tentunya dituntut serba bisa dan menjadi contoh adik-adiknya. Dalam keluarga, kami semua anak mempunyai tugas masing-masing dan harus bertanggung jawab dengan tugasnya. Yang ketujuh, dalam novel ini terdapat gemar membaca, dapat dilihat dalam halaman 105, yaitu aku tersenyum teringat buku cerita yang kemarin dibawa Paman Unus dari kota kabupaten. Sepertinya membaca buku lebih menarik. Dari kutipan tersebut, Amelia adalah anak yang gemar membaca baik buku cerita maupun pelajaran. Membaca merupakan hal yang menyenangkan baginya. Sudah banyak sekali koleksi buku bacaannya. Bahkan, Amel rela menggunakan uang jajannya untuk membeli sebuah buku. Sikap gemar membaca Amel ini sepertinya dituruni oleh bapaknya yang juga suka membaca. Yang terakhir, novel ini terdapat kreativitas, dapat dilihat dalam halaman 340, yaitu ini dimulai dari usulan Amel. Jadi sekiranya bisa diterima, maka Amel dan teman-teman juga yang menjelaskan. Aku akan mengajak Maya, Norris, dan Tambusai berkeliling rumah penduduk, membawa kertas-kertas penjelasan. Paman Unus bisa memberikan contoh ilustrasi, gambar, apapun yang dibutuhkan. Kami akan meniru membuatnya. Kalau kami berempat yang datang, semoga penduduk tidak berprasangka buruk lebih dulu. Dan terdapat di halaman 347. Norris juga mengambil bagian penting menyiapkan bahan penjelasan. Dia semangat membuat ilustrasi gambar di banyak potongan karton dari catatan yang diberikan Paman Unus. Berdasarkan kutipan tersebut, kreativitas merupakan salah satu proses untuk menghasilkan hal yang baru, baik dalam bentuk ide atau yang mempengaruhi perkembangan kreativitas individu. Salah satu usaha untuk mengembangkan kreativitas anak adalah dengan memberi kesempatan untuk berlatih dalam berpikir pada suasana yang terkendali, seperti halnya Paman Unus yang mencontohkan pembuatan ilustrasi dan gambar. Amel dan teman-temannya meniru dan mengembangkan ilustrasi atau gambar yang sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Cahyani. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur ekstrinsik yang ada dalam novel Si Anak Kuat. Nah ya, selanjutnya yaitu demokratis. Demokratis merupakan salah satu sistem yang telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Nah, unsur demokratis ini ada pada kutipan peserta pertemuan mengangguk. Mereka sekarang sudah membahas tentang rombongan kerbau dari kampung lain yang minggu-minggu terakhir masuk ladang penduduk. Dalam pertemuan ini ada banyak hal yang langsung diputuskan solusinya, meski banyak masalah yang menggantung tanpa solusi. Ada pada halaman 98. Nah, pada kutipan tersebut menunjukkan bahwa Amelia sebagai anak SD sudah mempunyai keinginan untuk memecahkan permasalahan yang ada di desanya.
seperti rombongan kerbau yang masuk ke ladang warga dan penyemaian bibit baru untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik rasa ingin tahu. Nah, ada pada kutipan, beberapa temanku mengangguk mengikuti penjelasan Pak Bin dengan saksama. Aku ikut mencatat dalam hati baik-baik. Sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan yang muncul di kepalaku. Nah, tapi aku terus memperhatikan kalimat Pak Bin. Ada pada halaman 99. Nah, selanjutnya ada pada halaman 100, yaitu, tetapi Pak, kalau begitu kenapa penduduk kampung tidak segera mengganti pohon kopi atau pohon karet di ladangnya sebagai bibit yang lebih baik? Aku bertanya penasaran. Nah, pada dua kutipan tersebut menunjukkan bahwa Amelia selalu memperhatikan apa saja yang dibicarakan oleh Pak Bin, dan Amelia memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi dan ia segera menanyakannya kepada Pak Bin. Selanjutnya yaitu peduli lingkungan. Unsur peduli lingkungan ini ada pada halaman 106, yaitu pada kutipan, harus diakui Unus memang mengenal seluruh hutan di lembah ini. Lama sekolah dan bekerja di kota provinsi tidak membuatnya kikuk menjelajahi setiap jengkalnya. Dia justru semakin mahir, tahu bagian-bagian yang menarik, tahu kebiasaan serta siklus hutan. Mungkin Unus lebih tahu dibandingkan tetua kampung yang lebih tua dan lebih bijak. Aku bahkan tidak pernah tahu ada pohon medang sebesar itu di hutan lembah. Nah, berdasarkan kutipan tersebut, Paman Unus selalu bersemangat menjelajahi hutan dan juga menyimpan hal-hal yang menakjubkan dalam hutan tersebut. Bahkan Paman Unus sudah sangat paham dengan kegiatan dengan bagian-bagian paling menarik di dalam hutan tersebut. Nah, dari teks tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa pengetahuan dapat didapatkan di mana saja. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab ada pada kutipan halaman 74, yaitu, Kak Eli tidak pernah membenciku, ia tidak pernah mengomeliku, memarahiku, menyuruh-nyuruhku karena takut kepada Bapak. Ia melakukan ini karena sedang mengajariku. Nah, berdasarkan paparan di atas, menunjukkan bahwa sikap Kak Eli yang selalu bertanggung jawab dalam pekerjaan yang disuruh oleh Mama secara tidak langsung juga mengajarkan kepada adik-adiknya untuk selalu patuh dan bertanggung jawab atas kewajiban yang diberikan oleh Mama dan juga bapaknya. Selanjutnya ada relevansi nilai pendidikan karakter dalam novel Si Anak Kuat karya Terelie bagi anak sekolah dasar kelas 3 meliputi 3 fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi spiritual. Nah, fungsi spiritual ini berkaitan dengan agama. Nilai karakter religius dalam novel Si Anak Kuat karya Terelie bagi anak sekolah dasar kelas 3 yaitu mengajarkan untuk membiasakan penanaman sholat. Nah, membiasakan berdoa sebelum belajar, bersalaman dan mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang tua atau orang yang lebih dewasa dari kita, dan juga mengajarkan kita untuk senyum, sapa, dan belajar mengaji. Nah, agama ini sangat penting ya untuk diterapkan pada usia sekolah dasar. Selanjutnya yaitu yang kedua ada fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini berkaitan dengan masyarakat. Nah, yaitu relevansinya bagi anak sekolah yaitu toleransi. Sebagai anak usia sekolah dasar harus terbiasa dengan lingkungan yang berbeda. Contohnya perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan pendapat antar temannya dan sebagainya. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut, anak sekolah dasar harus bisa saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu fungsi psikologis. Fungsi psikologis ini itu ada hubungannya dengan kejiwaan. Jujur.
Relevansinya bagi anak sekolah dasar yaitu setiap melakukan sesuatu perkataan atau perbuatan hendaklah diiringi dengan sikap yang jujur. Nah, misalnya pada saat bercerita, pada saat mengerjakan soal, dan juga kejujuran itu merupakan sesuatu yang baik dilakukan kapanpun dan terhadap siapapun. Nah, dengan sikap yang jujur, maka orang yang berada di sekeliling kita akan merasa senang dan mempercayai kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang penciptaan atau kapan karya sastra tersebut diciptakan. Pada tahun 2018, Terelie ini menciptakan sebuah karya baru yang berjudul Si Anak Kuat. Terelie menulis novel ini salah satunya untuk menuangkan ide dan juga Terelie ini memiliki tujuan untuk mengedukasi kaum milenial atau generasi muda untuk memiliki tekad yang kuat dalam meraih mimpi. Bahwa dengan niat dan belajar semua orang bisa melakukan perubahan. Tidak ada kata pantang menyerah juga. Dan juga Terelie ini mengedukasi para pembaca untuk memiliki sikap hormat dan saling menyayangi kepada semua orang. Seperti pada penjelasan novel Si Anak Kuat ini, ketika Amelia sang tokoh utama yang peduli terhadap pertumbuhan ekonomi di desanya, dengan mengatakan sebaiknya mengganti bibit kopi yang baru karena pada saat itu di desanya masih menggunakan bibit kopi yang memiliki kualitas seadanya. Selanjutnya, kondisi masyarakat pada saat novel Si Anak Kuat ini diciptakan. Kondisi yang terjadi pada saat itu atau 2018 merupakan tahun pembenahan pendidikan yang dilakukan oleh Mendikbud. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhadjir Effendi, selaku mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, janganlah menghakimi seorang anak yang tidak punya masa depan. Mereka ini memiliki keunikannya sendiri. Karena itulah, Kemendikbud itu harus menata sekolah-sekolah karena kurikulum yang baru yang sebenarnya itu adalah guru. Dan pada saat itu, Terelie ini melihat kondisi masyarakat, khususnya generasi muda yang menyerah pada mimpinya. Sehingga dengan adanya karya novel Si Anak Kuat ini, diharapkan mengubah pandangan masyarakat ke depannya. Selanjutnya adalah latar belakang pengarang novel Si Anak Kuat. Novel Si Anak Kuat karya dari Terelie. Terelie ini lahir pada tanggal 21 Mei tahun 1979. Tumbuh besar di pedalaman Sumatera. Nama asli Terelie ini yaitu Darwis. Terelie ini merantau saat ingin masuk ke perguruan tinggi dan masuk di Universitas Indonesia dengan jurusan ekonomi. Dikenal sebagai orang yang cerdas, Terelie ini berhasil menciptakan banyak karya berupa novel, cerpen, dan juga sajak. Bahkan ada karyanya yang diangkat ke layar lebar. Inilah beberapa karya Terelie. Yang pertama ada Hafalan Sholat Delisa, Rembulan Tenggelam di Wajahmu, Bidadari-Bidadari Surga, Negeri Para Bedebah, Negeri di Ujung Tanduk, Bumi, Sepotong Hati yang Baru, dan masih banyak lagi. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.